Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasul, doa apakah yang harus dibaca ketika malam-malam 10 hari terakhir atau malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menyampaikan, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah pengampun, tuhibbul afwa, dan menyukai pengampun, fa'fu anni, maka ampunilah maafkannya. Dan kemudian kaitannya dengan tadi, Allah sang maha pengampun menyukai orang yang memaafkan. Maka berbeda dengan kata ghafaro atau ghafur ya. Ghafaro yaghfiru ghufran, yang artinya itu kalau dari segi bahasa artinya menutupi ya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah mengampuni, maka secara langsung Allah pun akan menutupi aibnya. Jadi akan ditutup aib seorang hamba apabila ia berdosa, dan Allah mengampuninya dengan ghafurnya, maha ghafurnya yang sering kita dengar, wallahu ghafurur rahim gitu ya. Maka dosa kita ini atau aib ya, karena sebuah dosa itu biasanya adalah sebuah aib ya. Aib yang mana kalau diketahui orang, kita ini pasti akan malu. Dan coba bayangkan kalau Allah buka dosa kita, aib kita, betapa malunya kita. Mungkin kita tidak akan berani untuk berpapasan muka, atau mungkin kita akan menutupi muka kita karena terlalu banyaknya dosa kita. Akan tetapi dengan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, maha ghafurnya Allah, Allah itu tutupi kesalahan kita, tutupi aib-aib kita. Sehingga Bapak Ibu mungkin hadir di sini mau mendengarkan ceramah saya, tapi kalau seandainya Bapak Ibu tahu maksiat saya, tahu dosa saya, tahu aib saya, mungkin tidak akan mau mendengarkan kata-kata saya. Jadi disinilah kita bersyukur. Sementara afun itu artinya bahwa Allah maha pengampun, bahwa kita ini manusia yang memang suka ada namanya pelupa ya, tempatnya lupa, itu manusia. Maka ketika ada kesalahan yang tentu ada yang disengaja, ada yang juga yang tidak disengaja. Nah, secara otomatis nanti Allah itu akan mengampuni ya, mengampuni dosa kita. Terkadang kita berbuat maksiat ya di malam hari, tetapi Allah ternyata mengampuni di pagi harinya gitu. Terkadang orang ini kenapa kok bisa Allah mengampuni sementara kita ini berbuat dosa pada malam hari. Nah tentu ketika kita berbuat dosa pada malam hari, kita bersyukur apabila Allah mengampuninya. Tapi jangan sekali-kali ketika Allah sudah mengampuni lalu kita buka, lalu kita umbar aib kita, kesalahan kita ya. Ada istilah dalam itu yang namanya al-mujahir. Al-mujahir itu adalah seseorang yang telah Allah tutupi, Allah maafkan kesalahannya pada yang dilakukan pada malam hari, paginya dimaafkan, tetapi pada siang harinya dia umbar, bangga dengan dosanya, bangga dengan kemaksiatannya. Nah ini tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu ada seseorang yang kullu ummatin mu'afiyun, bahwa setiap umatku itu akan diampuni. Jadi malam berbuat dosa, siangnya paginya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, boleh jadi Allah memaafkan kesalahan kita itu karena ada amalan kita yang baik atau ada amal soleh yang kita kerjakan sehingga menghapus amal buruk itu. Yang kedua, boleh jadi kita diampuni dosa oleh Allah
itu karena doanya saudara kita. Makanya kita jangan koret, jangan pelit untuk mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Sering kita dengar Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghfir, ya Allah ampunkanlah, lil muslimina, bagi orang-orang yang Islam dan juga yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Jadi jangan koret untuk mendoakan saudara kita, karena boleh jadi tatkala kita berbuat salah tadi, misalnya di malam hari, ternyata oleh Allah ampuni, itu karena doa-doa dari saudara kita yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita sama-sama untuk menghidupkan 10 malam terakhir, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Silahkan dibuat programnya, terutama di DKM untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan sungguh beruntung bagi siapa saja yang beribadah dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, karena ibadahnya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.